Fajar itu bermula seperti biasa di Timur Tengah. Langit di atas Mediterania baru saja mulai memudar dari kegelapan malam menjadi biru pucat ketika dunia diguncang oleh peristiwa yang akan mengubah sejarah selamanya. Tel Aviv, kota metropolitan yang berdenyut dengan kehidupan, pusat teknologi dan budaya Israel, telah lenyap tanpa jejak, seolah dihapus dari peta oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Laporan pertama datang dari petugas jaga di Bandara Ben Gurion sekitar pukul 4.47 waktu setempat. Moshe Levi, seorang pengawal keamanan dengan pengalaman 20 tahun, sedang melakukan patroli rutin di landasan pacu ketika tiba-tiba seluruh sistem komunikasi bandara mati. Layar radar kosong, katanya kemudian dengan suara serak. Saya pikir ini serangan siber, sampai saya melihat ke arah kota dan menyadari bahwa seluruh lampu Tel Aviv sudah padam. Bukan padam seperti mati listrik, tapi seolah kota itu tidak pernah ada di sana. Saksi mata paling menggetarkan datang dari David Cohen, seorang sopir taksi berusia 54 tahun yang sedang mengemudi di jalan tol Ayalon, arteri transportasi tersibuk di Israel. Saya sedang mengantar penumpang ke Herzliya ketika tiba-tiba ada cahaya kebiruan menyilaukan dari arah pusat kota. Kenangnya, tangannya gemetar memegang segelas air yang diberikan petugas medis. Cahayanya aneh, bukan seperti kilat atau ledakan, tapi lebih seperti air yang berkilau. Lalu, dalam sekejap, seluruh cakrawala kota menghilang. Gedung-gedung tinggi, menara Azrieli, bahkan suara lalu lintas, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya hamparan kosong sejauh mata memandang. Kekacauan segera menyebar. Warga yang tinggal di pinggiran kota, di Givataim, Ramat Gan, dan Bat Yam, berbondong-bondong keluar rumah dalam piyama mereka, terpana menyaksikan pemandangan yang mustahil itu. Di tempat yang seharusnya berdiri kota berpenduduk 4,5 juta jiwa, kini hanya ada dataran tandus yang membentang hingga ke garis pantai. Yang lebih mengerikan, tidak ada tanda-tanda kehancuran, tidak ada asap, tidak ada runtuhan, hanya ketiadaan yang mencekam. Pemerintah Israel bereaksi dengan kecepatan militer. Dalam 30 menit setelah laporan pertama, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menggelar rapat darurat di ruang perang bunker Kiryat di Tel Aviv. Ironisnya, bunker itu sendiri kini berada di tengah zona kosong yang misterius. Menteri Pertahanan Yoav Gallant memerintahkan pengerahan pasukan khusus ke zona 0, sementara Angkatan Udara Israel melarang semua penerbangan di atas wilayah tersebut. Sementara itu, di dunia maya, video amatir mulai viral. Sebuah rekaman dari apartemen di Jaffa menunjukkan pemandangan menakutkan. Melalui jendela, terlihat bagaimana bangunan-bangunan di kejauhan perlahan menjadi transparan sebelum akhirnya menghilang bagai bayangan di terik matahari. Rekaman lain dari kamera keamanan di stasiun Kerapi Safidor Sentral menangkap detik-detik terakhir keberadaan kota. Ratusan orang di peron tiba-tiba menengadah ke langit dengan ekspresi terkejut sebelum gambar terputus menjadi statis. Pada pukul 6, ketika matahari mulai meninggi, kenyataan pahit mulai menyelimuti negara kecil itu. Seluruh jaringan komunikasi di wilayah Tel Aviv mati total. Upaya menghubungi orang-orang yang seharusnya berada di kota itu berujung pada nada sambung yang tak terjawab. Sebuah helikopter tentara yang dikirim untuk survei melaporkan temuan yang semakin mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada mobil di jalan. Tidak ada perahu di pelabuhan. Bahkan burung-burung laut sudah lenyap. Di markas besar PBB di New York, Sekretaris Jenderal segera mengadakan konferensi pers dadakan. Kami memantau situasi dengan sangat serius, ujarnya dengan wajah suram. Sementara di ibu kota negara-negara Arab, reaksinya beragam, dari pernyataan dukungan resmi hingga bisik-bisik yang tak terhindarkan tentang keajaiban atau hukuman ilahi. Namun bagi warga Israel yang berdiri di perbatasan kehampaan itu, hanya ada satu pertanyaan yang menggantung di udara pagi yang tiba-tiba menjadi sunyi. Apa yang sebenarnya terjadi pada jantung negara mereka? Pukul 8.17 waktu setempat, Pusat Komando Darurat Israel mengeluarkan pernyataan resmi pertama mereka sejak lenyapnya Tel Aviv. Kami belum dapat menentukan penyebab pasti kejadian ini, kata juru bicara militer Brigadir Jenderal Daniel Hagari dengan rahang yang mengeras. Tetapi kami memastikan ini bukan hasil serangan musuh konvensional. Pernyataannya justru memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di laboratorium bawah tanah Institut Sains Weizmann di Rehovot, 20 km dari zona bencana, tim ilmuwan terkemuka Israel bekerja tanpa henti. Profesor Aaron Dahan, pakar fisika kuantum pemenang hadiah Nobel, terlihat jelas mengalami kesulitan menjelaskan temuannya kepada pejabat pemerintah. Data kami menunjukkan adanya fluktuasi gravitasi ekstrim di pusat kota tepat sebelum kejadian, ujarnya sambil menunjuk grafik yang tak terbaca di layar komputer. Ini mirip dengan pola lubang cacing teoritis, tapi dalam skala yang seharusnya mustahil. Sementara itu, di dunia maya, teori konspirasi sudah berkembang seperti api liar.
Forum-forum rahasia di dark web dipenuhi klaim bahwa pemerintah Israel telah lama mengembangkan senjata dimensi rahasia berdasarkan teknologi kuno Kabbalah. Sebuah akun anonim mengunggah dokumen yang diklaim sebagai protokol eksperimen militer bernama Proyek Metatron, yang konon bertujuan memanipulasi realitas itu sendiri. Di lapangan, tim penyelidik dari Unit 8200, pasukan elit intelijen cyber Israel, menemukan fenomena anomali yang membuat bulu kuduk berdiri. Kapten Maya Cohen, memimpin tim penyisiran di bekas lokasi Menara Shalom Meir, melaporkan melalui radio, "Di sini tidak ada tanda-tanda struktur bangunan, tapi peralatan kami menangkap sesuatu." Suaranya pecah, seperti gema elektromagnetik yang berdenyut dalam pola teratur. Seolah kota itu masih ada di suatu tempat, hanya tidak terlihat. Pukul 10.42, sebuah perkembangan dramatis terjadi ketika satelit pengintai AS menangkap gambar termal yang menggegerkan. Di tengah hamparan kosong bekas Tel Aviv, terlihat bentuk geometri sempurna bersuhu minus 273 derajat Celcius tepatnya, suhu nol absolut yang seharusnya tidak mungkin terjadi di alam bebas. "Ini seperti bekas luka di kain realitas," kata Dr. Emilio dari MIT yang dihubungi via konferensi video. Di tengah kekacauan ini, muncul saksi tak terduga. Father Giovanni Battista, pastor Katolik yang bertugas di gereja St. Petrus Jaffa, bersikeras telah melihat penampakan sesaat sebelum bencana. "Langit terbuka," katanya pada reporter yang berkerumun, "dan saya melihat kota lain di atas Tel Aviv. Gedung-gedung asing dengan arsitektur yang tidak dikenal." Klaimnya segera dibantah oleh otoritas setempat sebagai halusinasi akibat stres. Sementara itu, di markas Mossad di Herzliya, sumber internal membocorkan bahwa agen-agen rahasia sedang menyisir arsip proyek nuklir di Mona dari era 1960-an. "Mereka mencari sesuatu yang spesifik," kata mantan pejabat intelijen yang enggan disebutkan namanya, "sesuatu tentang eksperimen medan gaya terarah." Pukul 13.30, dunia dikejutkan oleh pengakuan Dr. Lev Kaufman, fisikawan Rusia Israel yang mengaku pernah memperingatkan pemerintah tentang risiko eksperimen partikel di pusat penelitian Sorek. "Kami bekerja pada generator medan toroid yang bisa menciptakan gelembung dimensi," katanya dalam wawancara eksklusif, "tapi tidak pernah kami bayangkan bisa mencapai skala makro seperti ini." Ketika matahari mulai turun di hari pertama tanpa Tel Aviv itu, satu hal menjadi jelas, penjelasan ilmiah maupun supernatural sama-sama tidak memuaskan. Di pinggiran zona bencana, warga mulai menancapkan foto-foto orang hilang di pagar pembatas. Seorang wanita tua duduk terdiam memeluk foto cucunya yang seharusnya sedang kuliah di Universitas Tel Aviv. Udara malam mulai dingin, tapi tak semembeku pertanyaan yang menggantung. Kemana perginya sebuah kota dan seluruh isinya? Pukul 15 waktu Yerusalem, pasar saham global mulai menunjukkan dampak hilangnya Tel Aviv. Indeks Nasdaq anjlok 8% dalam hitungan menit setelah CEO perusahaan-perusahaan teknologi besar mengumumkan kehilangan kantor pusat regional mereka di Silicon Wadi. Saham perusahaan keamanan siber Israel seperti Check Point dan CyberArk membeku perdagangannya setelah kehilangan 40% nilai pasar. Di London, harga minyak mentah melonjak 12% atas kekhawatiran destabilisasi Timur Tengah, sementara emas mencapai rekor tertinggi saat investor berebut aset Safe Haven. Di Bandara Ben Gurion yang sunyi, kini hanya melayani penerbangan darurat. Seorang eksekutif venture capital asal California tertatih-tatih mengumpulkan barangnya. "Saya datang kemarin untuk meeting dengan startup AI," kata Gregory Phelps dengan suara hampa. "Tapi sekarang semua mitra bisnis saya, seluruh portofolio investasi, bahkan hotel tempat saya menginap, semuanya hilang." Wajahnya memudar melihat papan keberangkatan yang penuh dengan tulisan, "Dibatalkan," berkedip merah. Reaksi politik internasional berkembang cepat. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan darurat. Presiden AS mengadakan pembicaraan darurat dengan Netanyahu, menawarkan bantuan teknis dari DARPA dan NASA. Uni Eropa mengaktifkan klausul pertahanan kolektif, sementara Rusia secara mengejutkan menawarkan bantuan tim ahli fisika nuklirnya. Di Kairo, Liga Arab menggelar pertemuan darurat. Sumber diplomatik membocorkan perdebatan sengit antara negara-negara Teluk yang ingin menunjukkan solidaritas dengan Palestina, dan pihak-pihak yang khawatir fenomena ini mungkin menyebar. "Apa jaminan ini tidak akan terjadi di Dubai atau Riyadh besok?" tanya seorang diplomat Saudi seperti tertangkap rekaman yang bocor. Sementara itu, di bekas perbatasan Tel Aviv, sekelompok relawan membangun tembok doa improvisasi, sebuah replika tembok barat mini tempat orang-orang menempelkan foto dan surat untuk orang hilang. Sarah Ben Ami, seorang ibu 3 anak yang suaminya bekerja di pusat kota, menulis pesan dengan tangan gemetar, "Dimanapun kau berada, kami menunggumu pulang." Di sebelahnya, seorang veteran perang Yom Kippur bersujud di tanah, tangannya menggenggam medalinya erat-erat.
Fenomena aneh mulai dilaporkan di zona bencana. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara dari kehampaan, teriakan samar, klakson mobil, bahkan musik dari kafe yang sudah tidak ada. Tim peneliti dari CERN yang tiba dengan detektor neutrino mencatat aktivitas akustik anomali pada frekuensi 18,5 Hz, tepat di bawah jangkauan pendengaran manusia normal. Pukul 18.30, kejadian paling mengerikan terjadi. Sebuah konvoi militer Israel yang berjaga di utara zona melaporkan melihat bayangan gedung muncul selama 37 detik sebelum menghilang lagi. Rekaman termal yang dirilis kemudian menunjukkan pola panas berbentuk grid kota, persis seperti peta jalan Tel Aviv. Seperti hantu kota, bisik seorang prajurit yang wajahnya disensor dalam wawancara. Di dunia maya, tagar "Where is Tel Aviv" menjadi trending global. Sebuah grup hacker anonim meretas siaran televisi di 14 negara dengan pesan mengancam, Zionis bermain dengan api dimensi, ini konsekuensinya. Sementara itu, akun-akun teori konspirasi menunjukkan foto satelit yang diklaim sebagai Tel Aviv paralel di Gurun Sahara, hoax yang langsung dibantah oleh pakar geospasial. Ketika malam turun di hari pertama dunia tanpa Tel Aviv, ribuan lilin menyala di Yerusalem, Haifa, dan Eilat. Di tengah lingkaran cahaya kecil itu, Perdana Menteri Netanyahu muncul di televisi dengan pernyataan yang akan dikenang sejarah. Israel tidak akan berhenti mencari jawaban. Jika ini adalah serangan, kami akan membalas. Jika ini kecelakaan sains, kami akan memperbaikinya. Dan jika ini adalah kehendak Tuhan, maka kami akan berdoa sampai jalan pulang terbuka. Di kejauhan, di atas hamparan tanah kosong yang dulunya merupakan kota paling hidup di Mediterania, bintang-bintang bersinar dengan kejamnya, seolah tidak peduli pada ribuan cerita manusia yang terputus di bawahnya. 3 bulan telah berlalu sejak Tel Aviv menghilang dari peta dunia. Di bekas tapak kota itu, kini berdiri sebuah kompleks penelitian internasional seukuran kota kecil, dijuluki Proyek Babel, oleh para ilmuwan yang bekerja di sana. Pagar setinggi 6 meter, dipasang dengan pelat baja dan sensor kuantum, mengelilingi zona seluas 52 km persegi itu. Setiap pagi, drone pengawas lewat bergemuruh di atasnya, memindai setiap sentimeter tanah yang mandul, tanah yang seharusnya dipadati gedung-gedung pencakar langit, tetapi kini hanya menyisakan fondasi-fondasi bangunan yang terpotong rapi, seolah dipotong oleh pisau raksasa. Profesor Miriam Eshel dari Universitas Ibrani Yerusalem memimpin tim yang meneliti fenomena anomali terbaru di titik epicentrum, tepatnya di lokasi yang dulunya Menara Azrieli. Mereka menemukan noda waktu, sebuah area selebar 3 meter di mana jam atom berperilaku tidak wajar. Waktu di sana berjalan 0,3 detik lebih lambat setiap jam, katanya dalam konferensi pers pertama setelah bulan-bulan kesunyian. Ini seperti bekas luka di ruang waktu. Dan yang paling mengganggu, lubang itu perlahan-lahan membesar. Di tengah upaya ilmiah global, keluarga korban mulai kehilangan kesabaran. Setiap Jumat, ribuan orang berbaris di sepanjang perimeter, memegang foto orang-orang terkasih yang hilang. Beberapa membawa pengeras suara, memanggil nama anak-anak mereka ke arah kehampaan, berharap ada jawaban. Seorang wanita tua bernama Hannah Goldberg menjadi viral setelah duduk selama 72 jam non-stop di depan gerbang penelitian, menolak makan sampai ada penjelasan. "Putriku ada di sana," katanya kepada awak media yang berkerumun, menunjuk ke arah zona terlarang. "Dia dokter anak di rumah sakit Ichilov. Kalian pikir saya akan percaya dia hanya menguap begitu saja?" Sementara itu, di dunia maya, teori-teori semakin liar. Sebuah pita audio diklaim sebagai rekaman terakhir dari pusat panggilan darurat Tel Aviv bocor ke internet. Dalam rekaman itu, suara operator wanita terdengar panik sebelum terputus tiba-tiba. "Semua stasiun, kami mendapat laporan gempa di, Tuhan kumohon, langitnya terbuka. Ada cahaya." Pemerintah Israel dengan cepat menyatakan rekaman itu palsu, tetapi kerusakan sudah terjadi. Ribuan orang mulai melaporkan penampakan di sekitar zona bencana, bayangan manusia tanpa tubuh, suara tertawa anak-anak di malam hari, bahkan laporan tentang orang-orang yang mengaku berkomunikasi dengan korban melalui mimpi. Gereja-gereja, sinagoge, dan masjid melaporkan peningkatan tajam jumlah jemaat. Ketika matahari mulai turun di hari pertama tanpa Tel Aviv itu, satu hal menjadi jelas, penjelasan ilmiah maupun supernatural sama-sama tidak memuaskan. Di pinggiran zona bencana, warga mulai menancapkan foto-foto orang hilang di pagar pembatas. Seorang wanita tua duduk terdiam memeluk foto cucunya yang seharusnya sedang kuliah di Universitas Tel Aviv. Udara malam mulai dingin, tapi tak semembeku pertanyaan yang menggantung. Kemana perginya sebuah kota dan seluruh isinya? Pukul 15 waktu Yerusalem, pasar saham global mulai menunjukkan dampak hilangnya Tel Aviv.
Indeks Nasdaq anjlok 8% dalam hitungan menit setelah CEO perusahaan-perusahaan teknologi besar mengumumkan kehilangan kantor pusat regional mereka di Silicon Wadi. Saham perusahaan keamanan siber Israel seperti Check Point dan CyberArk membeku perdagangannya setelah kehilangan 40% nilai pasar. Di London, harga minyak mentah melonjak 12% atas kekhawatiran destabilisasi Timur Tengah, sementara emas mencapai rekor tertinggi saat investor berebut aset Safe Haven. Di Bandara Ben Gurion yang sunyi, kini hanya melayani penerbangan darurat. Seorang eksekutif venture capital asal California tertatih-tatih mengumpulkan barangnya. "Saya datang kemarin untuk meeting dengan startup AI," kata Gregory Phelps dengan suara hampa. "Tapi sekarang semua mitra bisnis saya, seluruh portofolio investasi, bahkan hotel tempat saya menginap, semuanya hilang." Wajahnya memudar melihat papan keberangkatan yang penuh dengan tulisan, "Dibatalkan," berkedip merah. Reaksi politik internasional berkembang cepat. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan darurat. Presiden AS mengadakan pembicaraan darurat dengan Netanyahu, menawarkan bantuan teknis dari DARPA dan NASA. Uni Eropa mengaktifkan klausul pertahanan kolektif, sementara Rusia secara mengejutkan menawarkan bantuan tim ahli fisika nuklirnya. Di Kairo, Liga Arab menggelar pertemuan darurat. Sumber diplomatik membocorkan perdebatan sengit antara negara-negara Teluk yang ingin menunjukkan solidaritas dengan Palestina, dan pihak-pihak yang khawatir fenomena ini mungkin menyebar. "Apa jaminan ini tidak akan terjadi di Dubai atau Riyadh besok?" tanya seorang diplomat Saudi seperti tertangkap rekaman yang bocor. Sementara itu, di bekas perbatasan Tel Aviv, sekelompok relawan membangun tembok doa improvisasi, sebuah replika tembok barat mini tempat orang-orang menempelkan foto dan surat untuk orang hilang. Sarah Ben Ami, seorang ibu 3 anak yang suaminya bekerja di pusat kota, menulis pesan dengan tangan gemetar, "Dimanapun kau berada, kami menunggumu pulang." Di sebelahnya, seorang veteran perang Yom Kippur bersujud di tanah, tangannya menggenggam medalinya erat-erat. Fenomena aneh mulai dilaporkan di zona bencana. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara dari kehampaan, teriakan samar, klakson mobil, bahkan musik dari kafe yang sudah tidak ada. Tim peneliti dari CERN yang tiba dengan detektor neutrino mencatat aktivitas akustik anomali pada frekuensi 18,5 Hz, tepat di bawah jangkauan pendengaran manusia normal. Pukul 18.30, kejadian paling mengerikan terjadi. Sebuah konvoi militer Israel yang berjaga di utara zona melaporkan melihat bayangan gedung muncul selama 37 detik sebelum menghilang lagi. Rekaman termal yang dirilis kemudian menunjukkan pola panas berbentuk grid kota, persis seperti peta jalan Tel Aviv. "Seperti hantu kota," bisik seorang prajurit yang wajahnya disensor dalam wawancara. Di dunia maya, tagar "Where is Tel Aviv" menjadi trending global. Sebuah grup hacker anonim meretas siaran televisi di 14 negara dengan pesan mengancam, "Zionis bermain dengan api dimensi, ini konsekuensinya." Sementara itu, akun-akun teori konspirasi menunjukkan foto satelit yang diklaim sebagai Tel Aviv paralel di Gurun Sahara, hoax yang langsung dibantah oleh pakar geospasial. Ketika malam turun di hari pertama dunia tanpa Tel Aviv, ribuan lilin menyala di Yerusalem, Haifa, dan Eilat. Di tengah lingkaran cahaya kecil itu, Perdana Menteri Netanyahu muncul di televisi dengan pernyataan yang akan dikenang sejarah. "Israel tidak akan berhenti mencari jawaban. Jika ini adalah serangan, kami akan membalas. Jika ini kecelakaan sains, kami akan memperbaikinya. Dan jika ini adalah kehendak Tuhan, maka kami akan berdoa sampai jalan pulang terbuka." Di kejauhan, di atas hamparan tanah kosong yang dulunya merupakan kota paling hidup di Mediterania, bintang-bintang bersinar dengan kejamnya, seolah tidak peduli pada ribuan cerita manusia yang terputus di bawahnya. 3 bulan telah berlalu sejak Tel Aviv menghilang dari peta dunia. Di bekas tapak kota itu, kini berdiri sebuah kompleks penelitian internasional seukuran kota kecil, dijuluki Proyek Babel oleh para ilmuwan yang bekerja di sana. Pagar setinggi 6 meter, dipasang dengan pelat baja dan sensor kuantum, mengelilingi zona seluas 52 km persegi itu. Setiap pagi, drone pengawas lewat bergemuruh di atasnya, memindai setiap sentimeter tanah yang mandul, tanah yang seharusnya dipadati gedung-gedung pencakar langit, tetapi kini hanya menyisakan fondasi-fondasi bangunan yang terpotong rapi, seolah dipotong oleh pisau raksasa. Profesor Miriam Eshel dari Universitas Ibrani Yerusalem memimpin tim yang meneliti fenomena anomali terbaru. Di titik epicentrum, tepatnya di lokasi yang dulunya Menara Azrieli, mereka menemukan noda waktu, sebuah area selebar 3 meter di mana jam atom berperilaku tidak wajar. "Waktu di sana berjalan 0,3 detik lebih lambat setiap jam," katanya dalam konferensi pers pertama setelah bulan-bulan kesunyian. "Ini seperti bekas luka di ruang waktu."
Dan yang paling mengganggu, lubang itu perlahan-lahan membesar. Di tengah upaya ilmiah global, keluarga korban mulai kehilangan kesabaran. Setiap Jumat, ribuan orang berbaris di sepanjang perimeter, memegang foto orang-orang terkasih yang hilang. Beberapa membawa pengeras suara, memanggil nama anak-anak mereka ke arah kehampaan, berharap ada jawaban. Seorang wanita tua bernama Hannah Goldberg menjadi viral setelah duduk selama 72 jam non-stop di depan gerbang penelitian, menolak makan sampai ada penjelasan. "Putriku ada di sana," katanya kepada awak media yang berkerumun, menunjuk ke arah zona terlarang. "Dia dokter anak di rumah sakit Ichilov. Kalian pikir saya akan percaya dia hanya menguap begitu saja?" Sementara itu, di dunia maya, teori-teori semakin liar. Sebuah pita audio diklaim sebagai rekaman terakhir dari pusat panggilan darurat Tel Aviv bocor ke internet. Dalam rekaman itu, suara operator wanita terdengar panik sebelum terputus tiba-tiba. "Semua stasiun, kami mendapat laporan gempa di, Tuhanku mohon, langitnya terbuka. Ada cahaya." Pemerintah Israel dengan cepat menyatakan rekaman itu palsu, tetapi kerusakan sudah terjadi. Ribuan orang mulai melaporkan penampakan di sekitar zona bencana, bayangan manusia tanpa tubuh, suara tertawa anak-anak di malam hari, bahkan laporan tentang orang-orang yang mengaku berkomunikasi dengan korban melalui mimpi. Gereja-gereja, sinagoge, dan masjid melaporkan peningkatan tajam jumlah jemaat.